Pancasila itu dibuat untuk menjadi landasan atau pedoman dalam berperilaku sebagai warga negara yang baik. Dengan kita mengikutinya, maka akan tercipta keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara rakyat Indonesia. Saya Hidayatullah akan menjelaskan mengenai contoh penerapan dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, kehidupan tidak lagi sama seperti dahulu. Apalagi di bulan yang suci ini. Tarawih dipercepat, dikasih jarak, semua orang menggunakan masker, suasana yang lebih sepi di jalan karena banyak yang di rumah saja, dan yang paling menyedihkan, tidak bisa mudik. Sejak tanggal 1 Maret 2020 hingga saat ini, Indonesia itu masih berjuang terhadap pandemi COVID-19. Data terbaru dari merdeka.com bahwa kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah dari 3.600 orang menjadi 368 orang. Jumlah kasus meninggalnya pun bertambah dari hanya 117 orang menjadi 12.000 orang. Angka tersebut mungkin bisa menyadarkan kita bahwa COVID-19 itu belum selesai dan masih berbahaya. Terus apa saja yang kita lakukan untuk menyikapi pandemi COVID ini? Untuk itu, kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini, agar diharapkan kita bisa menjadi insan yang lebih kuat dan sabar dalam menghadapi setiap ujian. Implementasi sila yang pertama dapat kita lakukan dengan beribadah di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Menjalankan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan kewajiban bagi setiap insan, namun bukan perihal di mana kita berada, namun tentang bagaimana hati dan niat kita. Implementasi sila Pancasila yang kedua. Di masa pandemi ini, banyak sekali masyarakat di sekeliling kita yang membutuhkan uluran tangan kebaikan. Oleh karena itu, gotong royong, bahu-membahu, serta saling berbagi dapat meringankan beban orang-orang tersebut untuk melewati krisis ekonomi yang sedang terjadi seperti saat ini. Pak, nasi gorengnya Pak. Di rumah berapa orang? Dua. Ini silakan, maaf tangan kiri ya Pak ya. Maaf ya. Sehat selalu Pak ya. Semangat terus Pak. Maaf. Amin. Terima kasih ya. Maaf, ya, Pak. Terima kasih Pak. Hati-hati ya Pak. Ya. Implementasi sila Pancasila yang ketiga. Dengan bersatu kita pasti mampu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk itu, samakan langkah kita dan satukan persepsi kita untuk mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Implementasi sila Pancasila yang keempat. Setiap kebijakan dari pemerintah pasti telah dipikirkan secara matang sebelumnya untuk kesejahteraan rakyatnya. Maka dari itu, kita bersama-sama mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh mereka. Dan yang terakhir, implementasi sila Pancasila yang kelima. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban. Untuk itu, bagaimana cara kita bisa menempatkan hak dan kewajiban tersebut dengan benar? Nah, saat ini, kewajiban kita sebagai masyarakat untuk bisa mematuhi protokol kesehatan seperti di rumah saja dan menggunakan masker saat di luar. Untuk itulah dapat saya simpulkan, untuk bisa melewati masa pandemi COVID-19 ini dibutuhkan persatuan dan kebersamaan di antara kita semua.
dan harus sadar untuk terus menjaga pola hidup sehat, mematuhi protokol kesehatan, serta terus memperkuat iman dan takwa kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.